Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali di pertemuan kita yang ketiga, masih membahas tema yang sama, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kali ini yang akan kita bahas yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain pasal 30, ada juga pasal 27 ayat ketiga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan sikap mental yang dimiliki seseorang ataupun kelompok untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara, sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta, yang menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama. TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Berikutnya, kita akan membahas tentang kerjasama antar umat beragama. Tercantum dalam pasal 29 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atau hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup,
Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama, tetapi hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. Yang pertama, sikap fanatik sempit. Yang dimaksud dengan sikap fanatik sempit yaitu sifat yang merasa diri sendiri yang paling benar. Kemudian yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kemudian yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu tadi materi kita tentang kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dan juga antar umat beragama. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan pertama di modul 9. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.